bersyukur. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur pandang setiamu. Dulu
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Kami mengucapkan Engkau Tuhan, senantiasa Tuhan dalam hidup kami. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, tak pernah. Itu aja dulu Bapak. Kita mau teruskan pujian kita, haleluya. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Dan biar kita tetap percaya dan segala kebaikan.
kita senantiasa, amin. Dia teramat baik bagi kita. Dia terus kita berikan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Percaya kita mengalami banyak kebaikan Tuhan, amin. Dan biarlah selalu kita ingat kebaikan Tuhan. Dan siapa di antara bapak-bapak yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, saya tunggu ya. Bila aku ingat cinta Tuhanku, haleluya. Terima kasih Tuhan.
hari ini saya pakai lengkap nih, jaket sama masker. Ya, ini karena kan satu hal ya saya harus melakukan ini karena memang di awal November, Oktober ya, saya diberikan tanggung jawab berat besar dari ordernya saya. Tapi sebenarnya sudah merasa lakukan, tapi itu usianya masih muda ya. Sekarang ternyata kemampuan atau usianya itu juga tidak bisa dibohongi. Karena AC dingin kalau rapat-rapat di bank itu pasti mental. Kalau nggak di kantor dingin malah nggak kuat. Pakai jaket tetap nggak ngangkat. Sempat bicara sama dokter, kita sempat EKG ya, EKG itu jauh bagus banget. Dia semuanya keren. Tapi kalau kena AC itu tuh kepala itu gaya usia karena saya ingin dokter lagi masih dalam observasi seperti apa sih dalam ada terjadi keturunan. Ada yang bilang keturunan, oh itu efek yang waktu umur dulu memang struktur sarafnya berubah, bisa juga. Tapi saya sudah berdoa memang bukan kekuatan usia itu yang mulai itu dan bekerja. Ada yang bilang sisi kenapa harus bekerja ya? Tapi sisi ordernya itu udah selalu nempel juga. Berarti saya dikasih tugas tanggung jawab luar biasa. Sebetulnya dikasih tugas itu direksi kepada direksi ya. Sudah 1 bulan tidak maju-maju. Semua dibenarkan rapat dengan masyarakat saya. Dibilang gini, semuanya yang ada di sini ya, dari saya. Ini budaya besar yang bisa menjalankan dengan semua. Memang pengalaman sebelumnya kan berdasar itu dari isu kedua, ketiga, keempat, kelima itu saya. Jadi budaya orang-orang nggak saya. Ketika sudah terbiasa, ini pun juga dipercaya. Gitu. Nah, cuma single aja satu orang. Hubungan bahwa apapun yang pas minta 5 menit ya, jangan pernah mengabaikan dia. Semua tahu, semua dengar. Setelah rapat itu pergi, tolong ya, aslinya pergi masuk keluarga jalan-jalan. Hebat kan? Jadi, oh ini perubahan tanggung jawab saya komen. Saya sempat bilang, Pak Ruki juga, saya untuk hari-hari itu bisa bantu kalau kontrol proyek. Karena lagi bagian saya lagi di setor. Saya pernah itu juga Pak Rum. Jadi saya tidurnya memang nggak ditaruh. Selalu disokan orang pagi banget. Pagi nanti pulang, balik lagi, rapat lagi. Banyak juga. Banyak. Nah, di samping itu saya juga sedang apa namanya di training sama Tuhan dalam kehidupan. Jadi pada saat itu juga luar biasa. Istri dan anak saya karena dia terima kasih Pak Hukum yang telah mendoakan dan dari sebelum kita masuk rumah sakit kita berdoa dulu. Sebelumnya pernah periksa tapi yang anakku autoimun ginjal itu jarang terjadi dulu. Dibilang aparatus sudah nggak perlu dicari karena ada yang bilang dokter ini bilang itu akibat vaksin waktu COVID kemarin. Efeknya macam-macam, ada yang sendiri udah terima aja lah. Yang penting kita tahu peserta kita. Nah, di situ juga ginjalnya di Indonesia 2. Tapi perjalanan waktu bisa pecah. Cuma sendiri yang dipercaya, bukan dia dioperasi. Nah, terakhir memang dalam pengobatan ini dinyatakan tidak ganas. Tapi obat-obatnya lumayan mahal. Tapi puji Tuhan mereka dikasih asuransi. Kalau saya nggak ada asuransi, nggak tunggu harganya. Jadi minta belas kasih Tuhan aja. Jadi itu hal yang bagi saya pas keluarga gini dari keluarga gini. Waktu dia masuk rumah sakit 3 hari 4 hari saya nggak pernah nungguin. Saya udah bilang gitu. Dulu kita berdoa kan. Bahwa kita penyerahan, rasa takut, harus
serba-serba sakit penyakit tidak bawa kepada kamu malah dan itu jadi Tuhan tidak mau pakai sambil happy aja karena siapa yang boleh happy-nya kan dari Amsal 1:22 berarti yang ibadah bukan ya kalau yang tadi bukan memasukkan pelanggan itu yang hal yang itu kita pakai dia dibuatkan dia nangis setelah itu oke di jalan di rumah sakit puji Tuhan ternyata semuanya gak ganas jadi apa namanya kekuatan saya dan keluarga kamu mundur lagi dalam usia jadi kebetulan tidak saya mundur lagi itu hanya di tengahnya saya sibuk ini karena pagi ini jadi buat saya sih luar biasa tapi saya diterima Tuhan ya oke lah cuma usiku yang kuat sih jadi flu tapi dari bawah pengadilan dokter dan bapak nggak masalah dan ini proyek biasanya itu yang proyek pertamanya itu Desember 15 dan nanti akan berlanjut di Q1 ya dan itu akan berlanjut tapi ya saya dikuatkan oleh apa namanya Patrick Februari sama Angkir ya memang karena saya juga itu di sini di sana dan banyak kadang apa namanya jumit itu kan nggak pagi malam itu kan karena memang semua orang Polput juga konernya dibilang orang bang putusan sentul pasal jadi ini terus sebenarnya pasti bagaimana pasal dari ini memang saya harus day-to-day mendampingi mereka dan puji Tuhan orang-orang yang masih lama itu masih ada jadi ketika aku minta nggak sama kamu tahu tapi kalau dengan direksi yang baru juga aku turun aku udah tahu udah kenal itu pernah jadi staff saya oh siap langsung terus jadi dengan sendiri dia apa namanya melakukan proses yang baik itu berkat kepada Tuhan jadi ketika kita terus berdoa dan berdoa Tuhan akan membantu kita membela kita dan mengirim orang-orang yang akan membantu kita jadi jangan takut untuk melayani apa jangan takut kalau itu tidak kapasitas tapi Tuhan akan mengirim orang-orang yang percaya untuk membantu kita itu yang saya alami selama saya hidup jadi apapun ya seperti di gereja semuanya oke ayo itu aja karena Tuhan akan mengirim orang gimana nggak ada oke siap Tuhan akan mengirim orang-orang yang mensupport kita itu kelihatan hidup begitu satu di kantor di kampung dan tujuannya lagi di tim banknya yang orang bos itu ada konsultan hebat apa begitu ketemu iya lu ngapain di sini sebenarnya lu kan dulu di otomotif berapa tahun sekarang di perbankan sebenarnya oh sorry bro aku sekarang sudah pindah ke apa namanya apa sawit oke berarti aku tenang pada ini kata si konsultan ini tapi lihat ya pokoknya mas itu sesuai dengan kata yang PGMI ya ini kalau PGMI kan ada kesempatan bagus yang kasih dan presiden baru membutuhkan itu memang harus PGMI jadi kalau juga tahu aku nggak suka nggak kenal lagi kok nggak suka ya nggak suka kalau ngomong bos gitu kan karena itu pernah juga dulu sama direktur ya kan dulu dari itu oh enggak maksudnya nggak kenal dia oke kalau nggak kenal akan upayakan kalau itu tegas dan takut itu resikonya memang udah balik sehat ini ya memang karena jadi pimpin harus jadi sosok ya teladan keteladanan itu susah kalau kita hidup mengalami dan itu harus taat dan setia lama kalau nanti orang bangku berterima kan heran karena mereka kita yang direksi sekarang pun ada profesor, doktor, D3 apa sih doktor terus sama master tapi kenapa bos percaya kok yang berdasar
saya itu hal yang aneh menurut saya. Tapi karena experience dan kecerdasan emosional, jadi emotional intelligence itu nggak bisa gitu. Itu pengalaman langsung. Jadi bagaimana? Karena kan kalau hanya kecerdasan akademis nggak ada harganya sekarang. Jadi harus kita tahu bahwa kejujuran perlu, humble perlu, mendengar orang perlu. Kebanyakan orang tinggi nggak seperti itu. Takut aja kuasa. Jadi aku kuasa loh. Dan sekarang dari sini saya datang kan, terus kenapa kalau rumah itu sebenarnya dia mau bos, terus ini kenapa berhenti ini tuh dia kan di sini juga sih dia maksudnya nanti loh aku kan direktur nggak kan kita seminta oke kalau presiden benar dalam hal ini timbuk juga timbuk itu nggak bisa diabaikan. Timbuk yang sampai kaki, paha, badan, otak. Nah, saya menerapkan itu dan saya terapkan juga yang usul 3, 23 apapun yang mau buat untuk sebaiknya untuk Tuhan. Jadi, yang terbaik dengan jiwa dan raga kita harus begitu. Jadi jangan dipilih manusia. Kalau kita pernah minta dipilih manusia, bubar ya kita nggak bisa dihindari bersama. Saya pikir mungkin karena saya mau berdapat sebagian firman, baru sebagian loh. Itu belum semuanya. Betapa hebatnya kalau semuanya kita terapkan, kita membela Tuhan itu selalu ada. Jadi waktu kondisi ini saya happy dalam arti happy-nya Tuhan selalu berdaya kita dan semuanya ada jawabannya. Ini yang menjadi pembahasan Yesus. Jadi, beberapa kali aku utang kita ada karena dia itu baik lagi soal dan mandiri yang ini kalau coba kan kurang hemat nih, nah aman. Mes dari Kamis kemarin, saya terpaksa dari tukar dari pakem, saya nggak melayani itu mes. Orang itu ada diskusi hebat, terus masalah dulu ya, tapi saya minta pending. Tolong pending tanggal 28. Saya berkumpul tanggal 28. Hari Kamis puasa itu, mudah-mudahan semua yang sekarang kita kerjakan itu rilis, bisa kelar, nggak ada masalah. Bos seneng, bos juga seneng gitu. Jadi saya berdoa doa dan puasa tentunya. Karena saat itu dua-duanya perlu juga. Jadi percaya dan saya juga percaya untuk ngomong pekerjaan, tapi saya sudah sampai itu lagi itu cuma pending aja, bukan yang mau pending karena kondisi gitu. Demikian kesaksian kiranya yang mewakilkan Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak semua, sorry. Terima kasih. Salam Bapak. Kedua dari minggu lalu saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Barusan saya sementara Pak Sum istri karena saksi. Saya sempat bicara Pak Sum kelihatan secara manusia juga, tapi pertolongan Tuhan maksudnya. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Apa yang Pak Sum sampaikan pekerjaan yang begitu berat menurut saya itu luar biasa maksudnya. Dalam keadaan seperti itu aja saya sempat berkonsultasi dengan Pak Sum. Toh kamu coba bikin muslim. Bahkan kalau saya sampaikan minggu lalu, saya bukan menyuruh apa Sum. Saya bahkan sempat menjawab Tuhan secara pribadi. Jadi waktu anak-anak tidur, istri kita tidur, kita sebagai orang tua coba deh rasakan menyembah Tuhan sendiri.
tiap hari, dan itu ada satu berkat Tuhan. Saya nggak pernah minta, nggak minta. Jadi dalam menyembah Tuhan itu saya nggak minta dulu, nggak minta sesuatu dulu. Yang terjadi yang Pak Suruh sampaikan tadi, kebetulan besok itu ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita. Perkenanan Tuhan itu ada. Sampai tadi saya mau berdiri, Pak Suruh bersaksi, saksikan itu yang luar biasa Tuhan lakukan buat saya secara pribadi yang saya bisa share kalau saudara-saudara teman-teman. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa. Kita nyanyi lagi ya, Bapak. Kelihatannya agak tegang. Kita mau ekspresikan rasa syukur kita buat kebaikan Tuhan. Bila aku ingat kita Tuhan, lebih besar. Bila aku ingat kita Tuhan, pada saat itu saya bandel itu naik motor hutan.
turun itu udah istilahnya teman-teman saya tuh makanannya gitu. Pada satu malam saya ditabrak bis sampai motor itu sudah nggak bisa ditulis karena masuk di mobil. Nah, itu yang saya bisa berdiri di samping bis itu, gitu. Sehingga penumpang dan yang lain-lain itu yang di dalam bis nggak ada yang berani turun karena udah mengira bahwa ini mati. Sopirnya pun lari, ngumpet gitu. Setelah orang berkerumun banyak, dia datang, kendaraan motor mana? Nggak tahu. Kebetulan yang tanya saya, begitu ditanya saya nggak tahu. Saya sendiri baru lihat, saya bilang itu. Begitu di kantor polisian, saya dipanggil sama polisi. Pengendara motor sama sopir bis masuk. Ternyata bareng berdua. Lah, kamu yang tadi saya tanya. Ya, puji Tuhan, semuanya bisa dilalui. Nah, sampai saya dimasukin di sel, ternyata sampai saya keluar, ternyata di sel nggak diapa-apain. Itu kata polisi yang lain, kamu tadi apa-apain di dalam? Saya baru tahu bahwa kalau dimasukin sana biar saya digebukin. Ternyata enggak. Terus kejadian kedua, saya di Lampung. Ya saat itu ya ada masih inilah, masih berjalan itu minum, merokok, itu sudah hampir tiap malam itu ya masih kunjuran juga, padahal saya kerja di Lampung. Suatu saat tabrakan motor dengan motor dan lukanya sama, di kaki patah. Nah, setelah masuk rumah sakit ditanya, setelah saya selesai dijahit, saya ditanya, kamu itu perokok dan meminum ya? Kok tahu? Kok tahu? Ya karena lawanmu itu sama-sama kata-katanya sama, karena benturan dengan muspek. Dia dijahit, disuntik sekali bisa dijahit. Kamu sampai 3 kali. Dan itu saya pikir apa bedanya kok ternyata rokok dan minuman-minuman itu membuat diri saya itu tebal dengan suntikan itu. Nah, itu berlalu sudah. Setelah pulang ke Jakarta, saya ya pertobatnya sebentar aja gitu. Dikumat lagi lah di sini, yang merokok, yang minum, campur teman-teman gitu. Nah, satu saat sakit di rumah sakit. Nah, di rumah sakit, kamu itu berhenti merokok. Begitu orang lagi sakit. Berhenti rokok. Kamu ini paru-parunya flek kan? Ya kalau kamu masih mau tambah parah, saya silakan rokok terus. Nah, terus berhentilah. Saya udah mulai ini, udah mulai nggak rokok lagi. Sampai saya kerja juga nggak rokok. Nah, tapi saya ini ada teguran lagi. Pada saat itu stroke di rumah, pembantu kakak saya itu sampai bilang, wah ini pasti mati nih, karena sudah sekian lama, terus suara saya sudah nggak ada. Tapi saya seperti sadar gitu, Tuhan kalau hari ini saya mati, tapi saya masuk bersama kamu Tuhan, kalau gitu. Terus terlempar gitu. Nah, yang terakhir saya sakit 1 minggu, saya sama dokternya bingung, nggak tahu kamu tuh sakitnya apa, nggak ketemu, tapi kamu kok begitu ya.
kenapa gitu? Tanpa saya ini ya nggak tahu, mungkin Tuhan akan kirim itu hamba Tuhan dari Depok, namanya Bapak Singgi. Itu datang membesuk saya, terus kata dia, kamu yang saya dengar kamu main silat. Terus dijawab sama ibu saya waktu itu, bukan cuma main silat, dia pelatih silat katanya di Taman Mini. Oh, kamu silatnya apa? Karate, oh udah nggak usah cerita banyak, karena saya juga dulu SH ya. Jadi Madiun. Nah, kamu kalau kamu mau sembuh, kamu serahkan apa yang kamu dapatkan dari silat itu. Terus saya cerita, ada dia pasti ini sendiri udah tahu lah cara gitu kan. Dia udah tahu kayak itu, serahkan sama saya. Jadi ada ikat pinggang dengan apa yang di rumah gitu. Oh, oke, kalau gitu nanti saya kuasain, saya bakar. Setelah itu, setelah 3 hari dibakar, terus laporan ternyata dokter baru tahu bahwa ternyata penyakitnya adalah tipes. Kamu ternyata tipes katanya gitu. Setelah dicek ulang gitu ya, di ronsen segala macam gitu. Puji Tuhan memang gitu. Nah setelah ini kan itu juga geger gitu kan di perguruan Pancasila itu geger karena kayak Mori yang buat pinggang itu banyak cerita yang katanya kalau Mori itu yang bapak itu mengantar keluarganya gitu, sampai meninggal dan sebagainya gitu. Banyak cerita yang begitu. Tapi itu semuanya ternyata saya ditegur Tuhan. Jadi terakhir itu saya masuk rumah sakit, ternyata ditegur untuk tidak berkecimpung atau memberikan sesuatu kekuatan terhadap diri kita. Setelah saya lain, tetap hanya akan Tuhan yang berkuasa. Dan itu terakhir bahwa ternyata bahwa orang Kristen itu mempunyai apa ya? Kalau Pak Pendeta Pak dulu bilang bahwa kalau orang Kristen itu ternyata sakti. Dan itu terbukti bahwa saya di rumah saya itu 2 kali, kalau dibilang itu santet, 2 kali saya ngalamin. Tetapi semuanya bisa terlewatkan dan itu ada pengakuan orang yang melakukan gitu. Jadi ya itu Tuhan begitu baiknya. Sehingga apa yang saya jarang ini bahwa kalau kita punya sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, hendaknya cepat bertobat sehingga tidak ada teguran Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan, seru ya. Kita boleh melihat pengalaman bersama Tuhan bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Biar saya jemput bapak-bapak kita berdiri bersama-sama. Kali ini kita akan siapkan kebenaran Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru damai. Kebaikanmu yang padamnya lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
kebaikan Tuhan yang sudah kita dengar dan kesaksian yang ada. Bahkan Dia memberi dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Glory bagimu. Luar biasa kasih setia menjadikan kita bagai biji markanya. Haleluya. Dia memelihara dengan luar biasa, mencukupkan, menolong, menyertai, melindungi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dengan kasih Pak Sumarsono akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory Yesus. Luar biasa ya Tuhan, pertemuan kudus malam hari ini ibadat ya Tuhan. Satukan hati kami ya Tuhan untuk terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya pertimbangan kami, jalan kami bisa berkenan di hati Bapa dan lupa yang lalu dan mana, sehingga kami juga penuh sukacita ketika kami mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami makasih dengan Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu ini yang akan menguatkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak akan khawatir, tapi dengan takut, sebab Engkau yang tepat ada merupakan tempat kami bersandar, tempat kami berlabuh, tempat kami untuk menerima jaminan kekekalan dari Tuhan, bahkan berkat-berkat yang tidak kami pikirkan. Apakah kami disediakan Tuhan? Oleh sebab ya Tuhan, bila firman-Mu malam hari ini ya Tuhan akan menguatkan perjalanan iman percaya kami dan pertumbuhan rohani kami akan selalu bertumbuh dan berkembang berbuah bahkan 160 kali lipat ya Tuhan untuk memuliakan muji nama Tuhan. Apapun firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan, urapimu di hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami juga akan dikuatkan dengan firman ini ya Tuhan. Tentunya Engkau tahu ya Tuhan pada malam ini dari hati-hati yang hadir di bawah ini ya Tuhan, Engkau akan tahu dan mereka siap untuk berbahasa jawabanmu masing-masing. Terima kasih Allah yang kami yang luar biasa ya Tuhan. Roh Kudus pimpin hati pikiran kami, kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sesama ya Tuhan, bahkan merenungkan, kemudian kami menjadi pelaku firman sehingga kami berbuah bagi Engkau Bapa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan urapi bibir hamba-Mu yang menyampaikan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya Bapak kita. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang juga yang Tuhan sudah berikan bagi saya untuk menyampaikan sedikit, tidak banyak saudara, tentang persembahan hidup yang diambil di dalam Roma 12 ayat 1. Tapi sebelumnya saya mengucapkan
kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan dan juga pengurus kaum pria yang ada. Saudara, sebelum kita membaca, merenungkan, belajar tentang firman, sama-sama belajar, saya rindu kita menyanyikan satu pujian supaya kita Mas Adi tolong masuk ruang Maha Kudus. Mari kita pujian sambil merenungkan pujian ini, baru nanti saya akan ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati turun, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku tema yang mau dibawakan dalam firman Tuhan saat ini yaitu tentang persembahan yang hidup. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 1. Sudah mendapatkan. Ayat pertama, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma dan juga menasihatkan kepada kita semua, kaum pria, saudara dan saya, bahwa kita pergunakan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu berarti menunjuk ayat yang sebelumnya. Saudara, apa ini ayat sebelumnya? Ya, kalau di sini di Roma 11 tentang penyelamatan Israel, di situ dikatakan bahwa saya bacakan aja ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagai dari saya telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain yang telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti yang ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kewasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah, oleh karena nenek moyang. Sebab Allah telah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan Allah oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Jadi bangsa Israel, saudara, adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi tadi di sini dikatakan bahwa kita dipenuhkan dari bangsa yang lain untuk masuk ke dalam pilihan Allah. Ini secara rohani. Karena sampai saat ini bangsa itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Dia masih menantikan. Tetapi nanti sesudah penuh, baru bangsa itu bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Baru dia ini, karena dia tetap ada pilihan Allah. Walaupun di sini katakan bahwa sebab Allah tidak menyesal. Jadi kasih karunia yang Allah berikan kepada bangsa Israel, Allah tidak menyesal. Tetapi karena ketidakpercayaan itu, maka kita sebagai bangsa di luar bangsa Israel, kita menjadi pilihan Allah untuk masuk ke dalamnya. Apa ini? Makanya tadi kenapa saya di ayat 12 ayat 1 yang dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Persembahan kudus yang hidup dan yang berkenan kepada Allah menjadi ibadah yang sejati. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita beribadah? Mungkin dari kita ada yang dari lahir, mungkin dari kita yang baru percaya karena mengenal Kristus, dari penginjilan, dari pendengaran radio, dari pendengaran penginjil, maupun dari hamba-hamba Tuhan, sehingga kita percaya. Apakah ibadah yang selama kita lakukan sudah merupakan ibadah yang sejati?
Karena di sini jelas dikatakan bahwa Paulus menasihatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup. Bagaimana kita dimaksud persembahan yang hidup? Persembahan adalah suatu bentuk ungkapan syukur kita dan respon umat manusia terhadap segala berkat. Berkat itu bukan hanya berbentuk materi, tetapi kesehatan, pemeliharaan Tuhan, kehidupan kita bisa boleh berada di sini, itu semua adalah berkat-berkat Tuhan. Untuk itulah kita patut bersyukur dan kita menyerahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Kita serahkan kehidupan kita secara total. Saudara, kita boleh berada, kita boleh selamat, kita boleh ini oleh karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Jadi saudara, apa yang kita lakukan itu karena kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita boleh berada di tempat ini di ibadah pokoknya oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena apa yang saudara lakukan sehingga Allah mengasihi saudara, bukan. Pada waktu saudara keadaan baik dan waktu saudara keadaan tidak baik, Allah tetap mengasihi saudara. Karena kata anugerah itu adalah kasih yang tidak terbatas dan konsisten, bukan tergantung daripada apa yang sudah lakukan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara melakukan dalam pekerjaan untuk kebaikan, untuk pelayanan. Gini saudara, dalam perspektif kekekalan, ini kita ngomong kekekalan ini, saudara, bukan dalam perspektif kekekalan, segala pekerjaan atau apapun yang saudara lakukan itu tidak ada gunanya. Tidak. Mungkin saudara, sudah melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan secara umum maupun pekerjaan ada sini, ini perspektif secara kekekalan saudara. Bukan nanti jangan sampai saudara menangkapnya atau saya menyampaikannya kurang dimengerti ya, maaf saudara. Jadi gini, kenapa saya bilang apa yang saudara lakukan baik pekerjaan maupun pelayanan itu bukan tidak berarti. Karena Tuhan menginginkan hidup saudara, bukan menginginkan pekerjaan saudara. Sini kan jelas dikatakan bahwa Paulus menasihatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Tuhan menghendaki secara total kehidupan kita, bukan hanya pelayanan. Kalau saudara menyerahkan hidup saudara secara total kepada Tuhan, secara otomatis saudara akan melakukannya itu semua.
baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, maupun di dalam kehidupan saudara sekalian. Kenapa saudara? Karena Tuhan menginginkan lebih daripada pelayanan saudara. Karena Tuhan menginginkan lebih dari apa yang saudara lakukan, yaitu hidup saudara. Apabila hidup saudara sudah diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan beracara. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang hidup, sebagai hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan kita akan, saudara, begini. Jadi itu artinya adalah penerimaan tanpa syarat. Anugerah Tuhan terhadap saudara dan saya itu adalah tanpa syarat. Dalam arti kata Tuhan itu tetap mengasihi saudara dan saya, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena saudara berbuat baik untuk supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Bukan. Tuhan tetap mengasihi saudara karena kasihnya itu terhadap semua saudara. Karya Tuhan sungguh sangat luar biasa. Penebusan Tuhan terhadap saudara, terhadap dosa-dosa saudara, sangat luar biasa. Kalau di zaman perjanjian lama, dulu pengorbanan atau korban itu berbentuk binatang yang dipersembahkan kepada imam jadi penebus dosa atau kesalahan. Tetapi itu buat orang yang membawa, bukan buat imam yang menyampaikan. Di dalam perjanjian baru, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan sudah dibayar lunas oleh karya Kristus, oleh kematian Kristus di kayu salib, dibayar lunas, saudara. Bukan setengah-tengah, dibayar lunas. Maka Tuhan menginginkan kehidupan saudara dan saya untuk dipersembahkan kepada saya. Karena Tuhan yang menginginkan persembahan kita dari persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena persembahan hidup itu adalah merupakan persembahan kita yang tertinggi. Persembahan itu bisa secara umum orang kadang-kadang
melihatnya berbentuk materi, berbentuk uang atau apapun. Ada orang yang berpikir bahwa persembahan dengan uang sangat berarti atau sangat dibutuhkan Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Apakah artinya uang yang dalam jumlah banyak yang kita persembahkan tanpa mempersembahkan hidup kita? Karena yang Tuhan inginkan adalah hidup kita. Lanjut saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita diubahkan pembaruan budi kita supaya sifat karakter dan kita di dalam sebagai anak Tuhan kita sama seperti Kristus. Jadi kita dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Kita coba baca saudara di dalam Ibrani 10 ayat 38. Saya baca. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ulang lagi, tonton Mas Adil. Ibrani 10:38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Maksudnya begini saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi perkenanan kita kepada Tuhan karena iman kita kepada Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa tanpa iman mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ayatnya lupa saya itu di mana, tetapi saya pernah membaca itu. Mungkin nanti Pak Gembala bisa tambahkan itu. Jadi kalau kita, bagaimana kita dapat beriman kalau kita tidak membaca, merenungkan akan firman? Karena firman Tuhan jelas dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2-3 disitu dikatakan bahwa renungkanlah itu Taurat siang dan malam. Jadi kita harus merenungkan Taurat. Bagaimana kita mau merenungkan? Kita harus membaca firman.
membaca firman bukan hanya sekedar membaca, tetapi merenungkan. Untuk apa? Untuk kita percaya, bukan hanya mengetahui tapi percaya. Karena percaya itu berarti kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita cuma mengetahui dan mengerti, cuma hanya mengerti ini dalam, oh iya saya udah ngerti firman-nya begini, tetapi kita tidak percaya. Bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan? Jadi mengerti itu orang kadang-kadang bisa dipelajari, tetapi percaya itu timbul dari dalam hati saudara setelah saudara membaca. Karena percaya itu lebih daripada mengerti. Setelah saudara percaya, setelah saudara mengerti, berarti kalau saudara sudah percaya, pasti saudara sudah mengerti. Maka dari persembahan yang hidup adalah menyerahkan diri secara total. Ini berarti mempersembahkan seluruh jiwa agar kita bukan hanya bagian. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, ya ada lagi ya, saudara. Kita adalah bagian yang masing-masing mempunyai fungsi. Kalau tubuh ini terdiri dari tangan, mulut, dan kaki, semuanya punya fungsinya masing-masing. Juga demikian di dalam tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala gereja, kita adalah bagian daripada tubuh itu. Mungkin di antara kita ada banyak yang sudah mengerti, bahkan maksudnya diberikan talenta, diberikan karunia untuk di musik atau di menyanyi atau di melayani dalam memberi. Itu semua adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kalau kita disatukan, maka tubuh Kristus yang Kristus adalah kepala gereja menjadikan kita berfungsi. Kita masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Itulah tubuh Kristus yang menjadi bagian dari. Tetapi apa yang menjadi kehendak? Makanya kehendak Tuhan atas kehidupan kita adalah bukan hanya apa yang kita bisa lakukan, yaitu di dalam musik maupun di dalam memberikan satu persembahan lain, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita.